Helen dan Dylan saat ini sedang mengadakan pesta semua mainan keren. Dan semua murid terpopuler ada di sini. Nick si kutu buku bahkan membawa yoyo retronya. Itu membuat para tamu ketakutan. Dia seperti museum mainan. Yikes! Kutu buku itu sudah merusak pesta tanpa perlu datang. Dylan merasa sangat kesal. Jika tubuhnya digoyangkan, apa kita akan temukan mainan baru? Menggoyangkan tubuhnya lebih seru dibandingkan berpesta. Nick baru saja bertemu seorang gadis yang membuat hatinya berdebar. Ruby membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ruby juga merasakan itu. Karena cinta bisa mengerjakan PR bersama. Menumbuhkan tanaman dalam 1 minggu lebih sulit dari yang terlihat. Yang tumbuh hanya pohon muda kecil. Dylan dan Helen menertawakan mereka. Nick sudah lelah diolok-olok. Sains akan memberi pelajaran pada para perundung. Siapapun bisa menumbuhkan kaktus dalam 5 menit. Menumbuhkan tanaman memerlukan waktu, cinta, dan fotosintesis. Kau bahkan bisa membuatnya dari kaus kaki bekas. Kau tidak perlu menyiramnya, tapi kau harus mencucinya. Benar-benar bau. Apa para kutu buku mengalahkan anak-anak populer? Uang segalanya. Kreativitas juga penting. Begitu mereka mengerjakan tugas, mereka dapat pemberitahuan tentang dimulainya permainan. Jangan lewatkan ini. Ini benar-benar menarik. Lihat betapa menegangkannya. Sang atlet melakukan gerakan beresiko dan berhasil. Sudah lama tidak ada pertandingan selama ini dalam dunia catur. Tidak ada yang mengira tentang pertahanan Capablanca. Pertandingan ini akan tercatat dalam sejarah. Ruby dan Nick membuat pertahanan lengah. Para anak populer dalam kesulitan. Helen dan Dylan sangat suka berbuat jahil. Tapi mereka tidak bisa berhenti menonton ini. Grandmaster Gajah sedang dalam kondisi yang terbaik. Dia mengalahkan lawannya hanya dalam waktu 10 menit saja. Hore! Kita bisa lanjutkan lagi kerajinan tangannya. Tapi Dylan dan Helen menyembunyikannya. Bantu mereka menemukan peralatan mereka. Mereka takut kalau pelakunya adalah hantu. Tulis di komentar kemana mereka harus mencari. Kalian menemukan itu? Terima kasih, kalian yang terbaik. Menyedihkan melihat pesta meriah di mana kalian tidak diundang. Aku tahu itu, kutu buku juga manusia. Mereka berhak untuk diundang. Nick sangat kesal sampai kerongkongannya kering. Begitupun dengan kerannya. Nick sekarang semakin kesal. Ayo panggil tukang pipa. Tidak seperti itu, Nick. Ayolah, jangan merusak barang yang lainnya. Tunggu dulu. Ini seperti selang mainan. Sekarang para kutu buku tidak mau diganggu. Tidak mudah untuk mengendalikan alam, tapi kita harus bekerja sama seperti Dylan dan Helen yang merencanakan kejahilan bersama. Mereka ingin perkenalkan para kutu buku pada laba-laba mereka, Bill. Dia sangat ramah. Dia punya 8 tangan untuk dijabat, dan dia memberikan pelukan yang terbaik. Kejahilannya gagal. Kenapa harus takut pada serangga berkaki 8? Dylan harus membaca buku tentang cara menghentikan cegukan. Dia tidak keren sama sekali. Nick dan Ruby ingin mendapatkan uang untuk membeli bahan-bahan kimia eksperimen mereka. Mereka bekerja sebagai petugas kebersihan di kafe. Dari sana para ilmuwan hebat berasal. Tidak juga, meskipun Dylan dan Helen tidak menganggap seperti itu. Orang tua mereka adalah pengacara dan membelikan mainan untuk anak-anaknya. Kau tidak perlu membelinya. Ruby bisa mengubah busa menjadi mainan yang keren. Itu mudah, kau bisa bermain sambil bekerja di waktu bersamaan. Ayah Dylan bermain Brawl Stars di tengah-tengah percobaan. Orang tua Ruby bukan pengacara, tapi tidak mau kalah. Kue kering yang keren. Nick bangga pada pacarnya. Lihat, kalian tidak akan bisa punya barang seperti ini. Ruby dan Nick sangat bangga pada diri mereka. Mereka sudah bekerja baik. Ini bayaran mereka, tidak perlu membaginya. Tidak mudah menghadiri pesta privat. Nick menukar tiket mereka dengan mainan.
Tidak akan ada yang melihat mereka seperti ini. Ayah harus mencukur kumisnya dan Ruby harus memotong bulu anjingnya untuk ini. Bulunya nanti akan tumbuh lagi. Mereka harus masuk dan mereka berhasil. Jadi kehidupan orang-orang ini seperti ini. Mereka tidak mau perhatian. Dengan berpakaian begitu, semoga beruntung. Dylan ingin membuat sulap yang keren dengan gelembung untuk Helen, tapi tidak berhasil. Air sabunnya tidak cukup. Nick dan Ruby harus menyelamatkan pesta ini. Mungkin mereka bisa jadi populer, mereka pintar, dan juga hebat dalam penemuan. Potong-potong sedotan dan tempel menjadi satu. Buatlah bentuk yang keren. Ini terlihat cukup kreatif. Sedikit air sabun ditambah pengering rambut dan pestanya jadi meriah. Ini sangat menyenangkan. Dylan semakin merasa curiga. Nick pun langsung tertangkap. Nick menangis terseduh-seduh. Dia bahkan pernah membuat rumahnya kebanjiran. Menjadi jenius memang butuh kerja keras. Dia senang punya pacar yang mendukung dan memberikan makanan juga minuman padanya. Oh, siaran yang salah. Mereka punya mainan keren lagi. Hatinya sakit. Ruby ingin membuat Nick ceria, tapi dia tidak perlu membayarnya dengan uang. Cukup dengan sebuah bola, sebuah gelas, dan waktu 5 menit. Oh, wow. Lihatlah mainan yang keren ini. Ini peliharaan hamster yang tidak akan pernah menggigit. Nick sudah tidak menangis lagi. Ruby melakukan pekerjaan bagus, dan Nick merasa beruntung. Nick sangat ingin memiliki mainan yang baru, tapi di mana mendapatkannya? Seperti apel yang tidak sengaja jatuh menimpa kepala Newton. Nick tersandung mainan anjing karet lamanya. Mainan itu berisi lotion ibu. Ibu pasti tidak akan merasa senang, tapi dia bisa punya mainan yang trendy dan tangan super lembut di saat bersamaan. Penemuan ini harus segera disebarkan di internet. Oh, insinyur muda kita memang ceroboh. Ada petugas keamanan baru di pesta. Itu teman lama kita Nick yang sedang menyamar. Dia tidak mengizinkan tamu pertama masuk. Itu adalah haknya. Sekarang Ruby dan Nick punya cara untuk masuk. Ini semakin menyenangkan. Dylan memberikan kalung yang keren kepada Helen. Harganya pasti sangat mahal. Kita harus minum untuk merayakannya. Ruby semakin merasa iri. Nick hanya bisa memberikan tongkat karet. Padahal Ruby hanya ingin kalung saja. Nick bisa membuatkannya. Ada sedikit limun yang tersisa di sedotan. Limun itu menggelitiki leher Ruby. Membuat kalung itu memang mudah. Nick seperti seorang kesatria dan Ruby adalah putrinya. Dia sangat senang. Dia sangat beruntung dengan pacarnya. Orang lain pasti merasa sangat malu. Dylan ingin membuat pesta ini menjadi semakin meriah. Sekarang pesta piyama. Mari kita buat meriah. Wow, Dylan punya hagi-wagi. Semua orang merasa senang. Ruby dan Nick datang ke tempat ini tanpa undangan. Tapi mereka bawa sesuatu. Mereka bawa twister. Mungkin sekarang mereka bisa ikut berpesta. Permainan ini penuh dengan kejutan. Nick harus memotong piyamanya Dylan. Itu sangat memalukan. Tapi semua masih bersenang-senang. Kecuali Dylan. Piyamanya sekarang punya ventilasi. Nick dan Ruby punya rencana baru untuk menjahili mereka. Pertama, mereka harus membuat Dylan terlihat buruk. Dan saat dia marah-marah, maka Ruby akan segera langsung beraksi. Sementara itu, Nick akan mengosongkan bin bag-nya. Dylan tidak tahan dengan penghinaan ini. Atau hal keterlaluan ini. Dia tidak akan bertahan. Kalian mau tahu apa yang direncanakan para kutu buku ini? Mereka punya kapas dan bahan kain. Ini pasti adalah rencana yang sangat licik. Jadi untuk itu penyamaran dan diplomat itu. Diplomat apa? Apakah ini penemuan baru? Sebenarnya itu adalah hagi-wagi. Dylan bukan lagi pria terkeren di sini. Ini dia. Dia ingin mencari tahu siapa yang merusak pestanya. Tapi dia bukan detektif andal. Jejak itu membawanya pada kapten tim football. Dylan benar-benar merasa marah. Touchdown!
Orang kaya punya segalanya, dan mereka tidak pernah berbagi. Mereka sangat serakah, yang lain merasa kelaparan. Dan mereka punya banyak makanan. Tapi itu semua untuk Dylan dan Helen. Kenapa mereka masih bisa menjadi teman? Itu pendingin minuman yang keren. Harganya pasti sangat mahal. Ini Nick. Dia butuh kemasan kosong. Kenapa? Itu hanya sampah. Hanya sampah kan menurut kalian? Sampah ini dapat kesempatan kedua. Wow, Nick membuat pendingin minuman seperti milik Helen. Itu cukup mudah. Tambahkan air gula rasa raspberry dan selesai. Menakjubkan. Sekarang kita bisa minum air yang mahal. Ada kejutan untuk Dylan di kamar mandi. Dia tidak menyangka semua ini. Dylan berusaha menjadi populer lagi dengan mainan baru yang sangat keren. Helen terkesan. Ini para kutu buku. Dylan punya sesuatu yang spesial. Dia masih kesal dengan pestanya yang kacau. Tapi kacamata para kutu buku cukup canggih untuk melihat balon di atas kursi. Hehe, bagus. Dylan tidak berpikir begitu. Ruby dan Nick melakukan pekerjaan kutu buku lagi. Jika bubuk glitter dimasukkan ke dalam balon, kita akan punya mainan keren. Cukup dengan sedikit usaha dan kalian dapatkan itu. Lalu buat lubang pada balon yang lain. Dan masukkan balon yang pertama. Ini hasil kerja kita. Mainan ini sangat keren. Dylan merasa kesal. Para perundung tidak suka kekalahan dan dirundung. Itu akan membuat orang-orang tidak menghormati mereka. Ini belum selesai. Dylan sudah menyambut tamu di pesta lainnya. Nick bawakan hadiah yang besar dan seperti itulah dia masuk. Semua tamu ingin mengetahui isinya. Apakah itu para anggota BTS? Bukan, itu hanyalah Ruby. Kenapa semua orang senang? Mereka malah membencinya. Oh, mereka hanya terkejut dan dia membawa mainan. Sekarang dia dan Nick menjadi bintang di pesta itu. Semua menyukai pasangan bangsawan yang baru. Kalian mau lihat pertandingan catur? Apa? Oh, tidak. Lihat kemana Ruby dan Nick menghabiskan musim panas mereka. Ruby si pemilik mengetahui kedatangan pengunjung kaya ini dan menawarkannya pelayanan VIP. Ini kesempatannya untuk menjadi kaya. Ini kesempatan kalian beri tanda suka dan berlangganan. Jim langsung menikmati itu. Ini tip yang banyak untukmu. Teman-teman Jim berusaha menghubunginya. Jim benar-benar melupakan jadwal telepon videonya selagi dia naik perosotan. Tapi konferensi tidak bisa diatur ulang. Jim benar-benar panik. Rekan kerjanya juga stres. Jim berhasil dihubungi dan meminta maaf karena terlambat. Ruby membantunya. Ups, gagal. Ruby panik dan melarikan diri. Jim yang harus memberikan penjelasan. Perosotan ini seperti perusahaan kita. Kita untung banyak. Bagus, kita sepakat. Kau bisa tenang dan kembali liburan. Tunggu. Itu rekan kerja Jim. Dia juga di taman air. Jim tidak bisa membuka lokernya. Dia kesal dan ingin menyerah. Dia tidak punya waktu untuk ini, dan dia kehabisan tabir surya. Ruby memberikan tabir suryanya agar tidak kehilangan klien. Ini lebih baik. Tunggu, ini bukan tabir surya, ini hairspray. Jim tidak bisa bergerak. Ruby memanggil para pegawainya. Jim bahkan tidak perlu bergerak. Phew, Ruby benar-benar mengunci pelanggannya. Jim sedang dalam panggilan bisnis yang penting. Papan pelampung sedang ditumpuk. Dia akan jatuh ke kolam. Untungnya Ruby di sini. Dia membuat kapal untuk Jim agar dia bisa mengapung menyeberangi kolam. Ruby menyelamatkan bisnis Jim lagi.
Jim bermain di kolam renang, tapi dia lupa mengosongkan kantungnya. Uang dan ponselnya sekarang jadi basah. Matahari akan mengeringkannya. Dia harus pergi. Beberapa jam kemudian, Jim sedang bersantai lagi, tapi dia melupakan uangnya yang basah. Ruby juga ingin mendekati uang itu. Dia menawarkan pijatan pada Jim dan mengambil uangnya. Jim sangat senang dan Ruby mendapatkan uang. Saat ini Jim sedang naik perosotan lagi. Dia keluar dari air seperti dewa. Lantainya terlalu panas dan kaki Jim sangat sensitif. Dia memanggil Ruby dan menyuruhnya mengatasi masalah ini. Dia tidak bisa memikirkan apapun selain karpet uang. Jim sangat suka ini. Dia berjalan di atas uang $100. Meskipun itu membuat Ruby sedih karena merelakan uang sebanyak itu, dia harus mengambilnya. Tapi uang itu tertiup angin. Jim tidak pernah berhenti bekerja. Dia meminta Ruby mengatur matahari agar kulitnya bisa coklat. Ruby punya aplikasi khusus yang bisa membuat matahari semakin panas. Sekarang dia bekerja dan mencoklatkan kulitnya. Tapi di badannya ada bekas dasi. Kulit coklat seorang pengusaha ini sedang trendy. Jim sangat ingin main perosotan, tapi Ruby tidak membiarkannya. Perhiasan emasnya bisa membahayakan. Dia harus serahkan semuanya pada Ruby. Aksesori Jim bisa memenuhi peti harta karun. Dia meluncur di perosotan, dan Ruby langsung mengejarnya dengan perhiasan berat Jim. Jim sangat senang. Dan Ruby terkena serangan asma. Mengelola taman wahana air tidak seseru menjadi jutawan. Jim sampai dan bertemu perhiasannya di pinggir kolam. Dia tidak memberikan tip pada Ruby. Jim bersantai di pinggir kolam. Dia juga ingin aksesori emasnya bersinar. Dia ingin dapat sudut yang tepat. Dia menemukannya lalu tertidur. Tapi kalung emasnya meleleh karena panas. Sekarang dia harus membuangnya. Atau melelehkannya jadi yang baru. Bersenang-senang juga melelahkan. Kau harus beristirahat. Jim tidak mempercayakan koper uangnya pada siapapun. Dia sebenarnya kelaparan. Ruby langsung membantu klien kayanya untuk makan. Tapi kafenya tutup. Dia harus kreatif. Dia bisa buat apa untuk Jim? Ups, itu hampir saja. Bagaimana kalau Jim tidak suka telur? Dia tertidur. Ruby tidak akan tahu. Telur satu-satunya pilihan. Tapi di mana bisa memasaknya? Koper emas Jim panas karena terjemur matahari sampai bisa digunakan untuk memasak. Dia terbangun. Ini makan siangnya. Jim senang dan akan membayar. Tapi kenapa dengan kopernya? Siapa yang peduli? Jim ingin berenang dengan ikan. Tapi kolam renangnya kosong. Apa? Dilarang ada ikan di taman wahana air. Itu peraturannya. Jim tidak peduli pada peraturan. Dia ingin melihat ikan. Ruby harus pikirkan sesuatu. Oh, sempurna. Ini ikannya. Jim dan Ruby sangat senang.
Kepala Ruby sakit, tapi terserah. Jim berenang terlalu dalam dan dia tenggelam. Dia harus ditolong. Ruby benar-benar panik. Penjaga kolam sedang liburan. Dia sendiri yang harus menyelamatkan Jim. Dia menyelamatkan tas emas milik Jim dulu, lalu aksesori emasnya. Dia bahkan tidak bisa menemukan Jim. Taman wahana air bisa ditutup karena ini. Tunggu, apa isi tasnya? Tidak mungkin, ini Jim. Dia selamat. Ini adalah perosotan paling tinggi dan paling menyeramkan di taman wahana air. Jim tidak berani, tapi Ruby menyemangatinya. Itu hanya perosotan, jangan takut. Jim takut dengan ketinggian. Setiap langkah membuatnya semakin takut. Dia hampir menyerah, tapi Ruby tidak mengizinkan. Sekarang mereka akan meluncur bersama. Ruby sangat senang, tapi Jim sangat ketakutan. Jim langsung marah-marah. Kenapa Ruby tidak menunjukkan kolam penuh uang alih-alih kolam air? Karena kolam itu belum selesai. Tidak akan selesai sampai 10 tahun ke depan. Jim ingin berinvestasi pada konstruksinya, tapi itu belum cukup. Akankah Ruby mencari solusi? Iya, perosotan VR adalah hal baru yang sedang populer. Seperti kolam sungguhan, bahkan lebih baik. Ruby punya kiriman darurat untuk Jim. Sepertinya sangat gawat. Tidak mungkin. Jim bangkrut. Dia tidak punya uang sama sekali. Tapi dia harus membayar waktu bermainnya di taman air ini. Ruby bisa mencarikan pekerjaan untuk Jim. Dia berhutang pada Ruby. Jadi mengerjakan 10 pekerjaan sekaligus. Nikmati karir barumu. Hai teman-teman, terima kasih untuk semua komentar kalian. Kalian sangat menginspirasi kami. Pastikan beri suka dan berlangganan, dan sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.